lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua kakinya seperti itu. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, Akan kebaikan-Mu. oh, hidup baru Kau beri. Kau telah ubah. Kau tahu baratku jadi tarian, hapuskanlah dosa dan masa laluku. Katakan. Kini ku jadi lebih dari pemenang.
Sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Ku datang kepada Tuhan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna. Ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Ku datang kepada Tuhan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna. Ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna. Ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Shalom Voltagers. Shalom Voltagers. Kurang keras suaranya sekali lagi. Shalom Voltagers. Ini dong baru cakep. Gimana Alison? Kamu udah semangat belum hari ini? Semangat dong Kak. Bener banget. Voltagers yang di sini semangat atau enggak? Kurang keras, kurang keras. Semangat atau enggak? Oke, kalau semangat, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau warming up sama-sama nih.
Yuk, Ellison, kita ajarin mereka dulu gerakannya gimana tuh. Oke, nanti kalian bisa ikutin gerakan kita yang di sini ya, pelan-pelan dulu. Yuk, musik. Jogging dulu guys, jogging dulu. Kiri, kanan, jogging lagi. Kiri kanan lagi. Yuk, lebih semangat. Ke kanan. Atas bawah. Sekali lagi. Wah, stop. Kayaknya nggak semangat. Nggak ada yang gerak ini. Katanya semangat, tapi kok nggak ada yang gerak. Yuk, kita ulang sekali lagi ya. Lebih semangat guys, totalitas. Yuk, musik. Jogging. Yuk. Kiri kanan. Jogging lagi. Yuk, lebih semangat guys, lebih semangat. Yuk, joget. Atas bawah. Sekali lagi. Stop. Ini yang depan gerak. Yang belakang kenapa cuma berdiri doang, kagak ada geraknya. Harus lebih semangat, yuk Voltagers. Sekali lagi, berikan yang paling baik buat Tuhan. Yuk, musik. Langsung. Sekali lagi yuk, gerak. Kanan. Stop. Yuk, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oke, boleh duduk. Gimana, Mas udah panas kan? Udah semangat? Ellison gimana? Sudah semangat banget. Oke, kalau gitu kita mau kasih informasi buat Voltagers. Yang pertama apa tuh Ellison? Bisa ke toilet sebelum ibadah dimulai. Ada 2 toilet, pilih yang terdekat dan gantian. Jangan melewati depan panggung. Oke, yang selanjutnya nih, aku mau tanya. Ada nggak sih Voltagers hari ini yang baru pertama kali datang di ibadah Voltage? Wah, ada banyak tuh. Yang streaming juga ya, mungkin ada yang baru pertama. Oke, kalau gitu kita kasih salam yang terhangat dulu ya, listen. Yuk, dalam hitungan ketiga kita kasih ucapan yang paling hangat. 1, 2, 3. Welcome home. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, nanti setelah ibadah bisa datang ke kakak Asher buat minta kartu Welcome Lounge. Jadi kalian bisa datang ke Welcome Home Lounge setelah ibadah selesai. Nah, gini ya listen, di Welcome Home Lounge itu nanti kita bakal dikenalin sama gereja Mar Sharon, juga gereja anak Eagle Kids. Kita bakal dapat teman-teman baru dan juga komunitas CG Kids. Selanjutnya apa nih ya listen? You are invited to join CG Kids, kelompok sel yang akan membantu teman-teman bertumbuh dalam Tuhan bersama dengan keluarga seiman. Kalau belum ikut CG Kids, silahkan scan barcode yang ada di layar dan daftarkan dirimu hari ini. Nah, kalau Lisa sendiri udah ikut CG Kids belum? Sudah dong. Wah, sama tos dulu. Sama nih, udah join CG Kids. Nah, teman-teman yang belum join CG Kids, jangan lupa ya segera join CG Kids. Selanjutnya apa tuh, Ellison? Baptisan diadakan setiap hari Sabtu di akhir ibadah Voltage. Bisa mendaftar terlebih dahulu di Info Center Eagle Kids. Bener. Oke nih, informasi selanjutnya. Persembahan itu bagian dari penyembahan nih Voltagers. Jadi buat teman-teman yang mau ngasih persembahan, bisa langsung scan barcode yang ada di layar atau yang ada di belakang ini. Atau kalau misalnya ngasih secara langsung nih ya, kan ada amplopnya. Bisa tuh dimasukin amplopnya. Tapi kalau nggak dipakai, amplopnya jangan dibawa pulang ya. Taruh kursi aja nggak apa-apa. Oke, yang terakhir ini Ellison, informasi yang paling spesial. Apa tuh Ellison? Eagle Kids mengadakan MSC 1 online setiap hari Jumat Sabtu. Tanggal 3, 4, 10, dan 11 Juni. Jam 7 malam by Zoom. Ada syarat-syaratnya loh. Usia 12 tahun ke atas bisa on camera mengisi link pendaftaran. Oke, kalau sudah MSC 1, selanjutnya ada MSC 2 nih teman-teman. MSC-nya itu akan diadakan tanggal 17
18, 24, dan 25 Juni 2022. Catat nih tanggalnya nih ya. Jamnya sama, jam 7 malam via Zoom. Tapi syaratnya harus udah lulus MSJ 1, punya NIJ, aktif CG, juga wajib on kamera. Dan jangan lupa isi link pendaftaran. Oke nih, kayaknya teman-teman udah pada gak sabar banget gak sih untuk mulai ibadah hari ini, Alison? Iya. Oke, kalau gitu kita ajak teman iPray kita untuk berdoa sebelum kita mulai ibadah. Yuk teman-teman bisa siapin hatinya, mungkin juga HP-nya mungkin disimpan dulu supaya kita bisa lebih fokus saat ibadah. Teman-teman, mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kita akan memulai gereja Voltage hari ini. Terang hati supaya bisa berjalan lancar dan hati kita semua supaya bisa belajar tentang firman yang akan disampaikan hari ini. Di dalam Tuhan Yesus, amin. Amin. Selamat beribadah. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Welcome home Voltagers. Mari semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau puji Tuhan bersama-sama ya. Mari semuanya tepuk tangan di atas kepalanya bersama-sama. Hey. Are you ready to jump? And a 1, 2, 3, jump. Kasih tulus yang sejati, sungguh indah.
ditinggikan di tempat ini Tuhan. Tiada yang lain, hanya nama-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Kami ada di tempat ini. Kami percaya ada sesuatu yang besar akan terjadi. Kami di sini hanya rindu. Thank you Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita berbahasa roh ya. Buat teman-teman yang belum bisa berbahasa roh, gak apa-apa, kita minta. Percaya pulang dari tempat ini, kalian menerima bahasa roh. Kuncinya cuma satu, rindu. Sama-sama kita berbahasa roh. Yang belum bisa, gak apa-apa, panggil namanya Roh Kudus. Oke? Satu, sama-sama kita berbahasa roh. 1, 2, 3. Shikanananamo, rapatakaya shikananamo. Panggil namanya Roh Kudus, Roh Kudus. Naikkan doamu shikananamo, rapatakaya. Kami rindu Tuhan. Shikananamo, rapatakaya. Shikananamo, rapatakaya. Shikananamo, panggil namanya Yesus. Sebut Roh Kudus, kami rindu. Shikananamo, rapatakaya. Shikananamo, rapatakaya. Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Shikananamo, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Shikananamo, Hosana, Hosana indah hayat, rapatakaya. Shikananamo, haleluya. Jesus, panggil namanya Roh Kudus, panggil Roh Kudus. Datanglah, bertatalah di atas pujian kami. Shikananamo, rapatakaya. Shikananamo, rapatakaya. Haleluya, haleluya. So bisa angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi seperti meminta. Dari depan sampai belakang seperti meminta. Roh Kudus, datanglah, bertatalah. Kami menyambutmu di sini. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Nyanyikan lagu ini. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan datanglah. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Kami rindu Engkau Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalirlah, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Boleh just katakan. Bersekutu denganmu, bawaku
Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mintalah Roh Kudus datanglah. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalirlah Roh Kudus, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang kami rindu, yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup. Satu yang kami rindu, yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Yesus, panggil namanya Roh Kudus. Shikanana, angkat kedua tangan kalian tinggi-tinggi. Sama-sama kita rindukan Dia. Rindukan Dia. Katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Katakan lagi lebih keras. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Jangan lewatkan setiap kami Tuhan, dari depan sampai belakang, dari kecil sampai yang lebih tua Tuhan.
Dari anak sampai kakak, jangan lewatkan kami. Karena seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi, satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau yang minta kepada Bapa di surga untuk mengirimkan Roh Kudus untuk setiap kami, untuk menyertai kami selama-lamanya. Tolong kami supaya kami bisa kenal Roh Kudus bukan dari kata orang, bukan dari cerita, tapi kami bisa kenal Roh Kudus secara pribadi, dan kami juga punya karunia-karunia Roh Kudus di hidup kami. Khususnya hari ini yang kami akan sepakat minta di dalam nama Yesus. Kami bisa punya karunia Roh Kudus, yaitu berbahasa roh. Bukan karena kami layak, bukan karena kami sudah baik, sudah cukup bagus. Tapi karena kami tahu Tuhan akan memberikannya kepada kami yang rindu dan mau minta. Terima kasih ya Tuhan. Kau mengasihi kami, Kau gak pernah biarkan kami sendirian. Di dalam nama Tuhan Yesus bicara lewat firman Tuhan. Kami juga buka telinga rohani kami untuk mendengar langsung suara-Mu. Bukan cuma dengar suara kami, suara kakak lewat telinga kami, tapi hati kami akan mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap dengar firman. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Hari ini temanya speak in tongue. Artinya apa? Berbahasa roh. Banyak orang itu salah paham soal bahasa roh. Kalau orang besar, banyak yang gak percaya. Kalau yang namanya peristiwa Pentakosta, itu
pencurahan Roh Kudus itu bisa terjadi lagi dan lagi. Mereka pikir ya udah cuman waktu zaman itu aja sekali terus udah. Tapi ternyata kalau kita lihat di Alkitab, pencurahan Roh Kudus itu satu kali waktu Pentakosta itu, tapi kemudian ada beberapa peristiwa di mana, contoh, siapa yang ingat dengan seorang yang namanya Kornelius? Ya, beberapa ingat ya. Kornelius itu bukan orang Yahudi. Jadi mereka pikir dia nggak akan bisa percaya Tuhan Yesus. Masa juga orang di luar Yahudi bisa percaya Tuhan Yesus? Nah, Kornelius ini percaya kepada Tuhan Yesus, terus mereka tuh lagi debat. Boleh nggak ya dia dibaptis? Kalau kita enak ya, sekarang Injil itu udah sampai ke tangan kita, kecuali masalah usia aja kalian tunggu untuk baptis. Tapi nggak pernah dibilangin gini, kamu suku apa? Kamu bangsa mana? Oh kalau kamu bangsa ini kamu belum boleh dibaptis. Enggak gitu, nah zaman dulu karena masih baru. Loh kok ternyata ada orang di luar bangsanya Tuhan Yesus kok bisa percaya Tuhan Yesus. Jadi mereka meeting. Loh gimana ya, boleh nggak dibaptis ya? Ternyata Kornelius itu ngalami namanya baptisan Roh Kudus. Bilang sama-sama baptisan Roh Kudus. Dengan tanda apa? Ayat firman Tuhan bilang, berbahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi mereka langsung kaget, terus mereka bilang gini, loh mana boleh kita menghalangi orang ini untuk dibaptis air di dalam nama Tuhan Yesus. Lah dia loh bisa terima baptisan Roh Kudus langsung. Jadi lihat ya, baptisan Roh Kudus itu bukan pekerjaan manusia. Baptisan Roh Kudus itu bukan karena diajarin sama manusia. Baptisan Roh Kudus itu beda sama baptisan air. Kalau baptisan air, kalian tuh nggak mungkin kan masuk ke kolam baptisan dalam nama Tuhan Yesus aku membaptis diriku sendiri. Biung, terus bangun. Kalian butuh hamba Tuhan yang bilang begini, aku membaptis engkau. Gitu ya, dibantu dalam baptisannya. Tapi kalau baptisan Roh Kudus, bagian kita hamba-hamba Tuhan, bagian kita yang sudah percaya, sudah terima Roh Kudus lebih dulu, itu cuma jadi alat. Ada yang lewat tumpang tangan, ada yang lewat mendoakan dari jauh. Tapi yang bisa membaptis orang percaya dengan Roh Kudus, cuman Yesus sendiri. Cuman Bapa di surga sendiri. Karena itu ndak bisa ditiru-tiru. Nggak bisa yang namanya baptisan Roh Kudus itu dibuat-buat sendiri. Ada orang cari perhatian. Wah tiba-tiba melakukan hal yang aneh-aneh. Bukan itu. Salah satu tanda yang kelihatan dari seseorang yang mengalami baptisan Roh Kudus itu bukan rebah, bukan nangis. Itu ekspresinya, tapi tanda yang otentik, tanda yang tidak bisa ditiru-tiru, tidak bisa dipura-purain, itu adalah berbicara dengan bahasa roh. Kita lihat dulu ya, di Kisah Rasul dulu, Kisah Rasul 19. Jadi setelah peristiwanya Kornelius itu, orang-orang jadi percaya, wah ternyata orang luar, orang bangsa luar waktu itu bisa terima Roh Kudus. Akhirnya Injil tuh dibawa kemana-mana. Ada yang namanya Paulus itu pergi ke satu kota namanya Efesus. Kita lihat sama-sama Kisah Para Rasul 19. Kita baca dulu 1 sampai 2. Kita baca bareng aja yuk. 1, 2, 3. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, baca sama-sama, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi ada sekumpulan orang di Efesus waktu itu di dalam Alkitab, sudah percaya kepada Yesus, makanya namanya murid. Tapi lihat ya, perhatikan. Paulus itu kalian ingat ya, Paulus itu siapa? Paulus itu Saulus yang jahat, terus ketemu Tuhan secara langsung, punya pengalaman lihat sinar,
Ada suara, terus akhirnya dia percaya sama Yesus, kemudian dia penuh Roh Kudus. Pasti ya, ada sesuatu yang dialami oleh Paulus ini dalam perjalanannya yang baru saja kenal Yesus dan kenal Roh Kudus. Sehingga Paulus itu waktu ketemu orang lain di kota Efesus, pertanyaan pertamanya adalah begini. Sudahkah kamu mengenal Roh Kudus? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Pertanyaan ini tuh melompat di hatinya Kak Pau-Pau. Kak Pau-Pau tuh juga pengen tanya kepada setiap kalian satu-satu. Sudahkah kalian menerima Roh Kudus? Jadi enggak cuma berhenti sampai percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat, rajin ke gereja. Bahkan kalau orang di Efesus ini mereka tuh sudah dibaptis, cuma baptisannya salah, belum betul. Baptisannya masih baptisan yang lama, namanya baptisan Yohanes. Yang benar hanyalah baptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka setelah itu mereka dibaptis dalam nama Yesus. Tapi ternyata Paulus gak cuma sekedar nanya, sudahkah kamu terima Roh Kudus? Mereka bilang belum. Terus mereka dibaptis kan? Ternyata Paulus juga nggak berhenti. Oh ya udah ya, kamu sekarang sudah dibaptis ya, kamu sudah selamat. Selamat ya. Ternyata enggak. Lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-6. Kita baca lagi sama-sama sampai 7. 1, 2, 3. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, baca. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Kalau cuma 1 orang, oh ya mungkin dia buat-buat. Tapi ini 12 orang. Paulus nggak cuma berhenti sampai situ. Kamu udah dibaptis, udah ya. Paulus itu rindu setiap mereka itu menerima Roh Kudus. Dan Paulus itu tumpang tangan. Kakak bisa bayangkan ya, waktu Paulus tumpang tangan itu hatinya Paulus tuh kayak gini loh. Hei jemaat Efesus, aku sudah kenal Roh Kudus. Aku sudah menerima Roh Kudus. Aku sudah mengalami sendiri bagaimana rasanya hidup bersama Roh Kudus. Aku pengen kamu juga terima Roh Kudus. Aku pengen kamu juga mengenal Roh Kudus. Aku juga pengen kamu penuh Roh Kudus. Dia tumpang tangan, Roh Kudus turun. Tanda pertama dari baptisan Roh Kudus itu adalah, yang langsung kelihatan adalah bahasa roh. Dari sini kakak tahu, dengarkan baik. Baptisan Roh Kudus penting untuk kita. Baptisan Roh Kudus sangat penting untuk setiap kita. Bukan cuman karena apa ya kak ya, sistemnya orang Kristen ya kak ya, harus ke gereja, harus baptis, nanti juga harus. Bukan karena harus, tapi karena rindu. Baptisan Roh Kudus itu tidak menyelamatkan kita teman-teman. Kamu percaya Yesus, percaya kemudian dibaptis ya nanti umur 12, kamu sudah selamat. Tapi kenapa Paulus itu rindu orang di Efesus yang belum kenal Roh Kudus itu bisa penuh Roh Kudus, bisa dibaptis dengan Roh Kudus? Karena Paulus tahu setelah orang terima Tuhan Yesus gak langsung pergi ke surga kan? Masih ada kehidupan di dunia ini yang harus dijalani. Kenapa kok bahasa roh? Karena itu yang paling pertama kelihatan dulu ya. Kalau misalnya karunia Roh Kudus yang lain, memimpin, melayani, mujizat, itu pelan-pelan bertumbuh di dalam hidup kita. Kita latih, kita beranikan diri doakan orang sakit. Tapi bahasa roh itu adalah tanda yang bisa langsung diterima. Dan ingat baik-baik, bahasa roh itu adalah karunia Roh Kudus. Bilang sama-sama, bahasa roh adalah karunia Roh Kudus. Artinya kita bisa punya, minta semua kita. Enggak dibilang begini. Kakak bisa bayangin Paulus tuh enggak gini loh dikumpulin.
Kamu rajin baca Alkitab enggak? Enggak dicek itu dulu. Kamu kemarin habis buat dosa apa enggak? Enggak ada hubungannya dengan kebaikanmu dan kesalahanmu. Baik kita orang yang baik, yang kita merasa aku cukup taat lah, enggak aneh-aneh lah hidupku. Ataupun kita yang struggle, kita yang tahu rasanya taat itu sulit, kita yang tahu rasanya melakukan kebenaran firman Tuhan is not that easy. Kita tahu apa yang benar tapi bolak-balik kita malah lakukan yang sebaliknya, yang salah. Baik kita yang baik maupun kita yang merasa enggak baik ataupun kita yang merasa hancur sekalian, bahkan kita yang merasa aku enggak terlalu kenal Tuhan Yesus. Even I start to doubt Him. Aku ya disuruhlah ke gereja. Aku kadang bingung ya, jujur ya Kak ya. Aku tuh kadang sampai meragukan beneran tak Tuhan tuh ada. Termasuk orang-orang yang seperti itu. We need Holy Spirit. Kita perlu baptisan Roh Kudus di hidup kita. Baptisan Roh Kudus itu penting. Dan bahasa roh adalah tanda yang pertama yang kelihatan. Kakak bersyukur ya. Di usia kalian gini, kalian paling usia berapa ya? Under 15 ya. Itu kalian udah kenal siapa itu Roh Kudus dan kalian tuh kenal bahasa roh. Waktu Kak Popo kecil nggak ada yang ajarin Kak Popo soal bahasa roh. Jadi waktu Kak Popo tuh di gereja, Kak Popo lihat orang dewasa tuh berbahasa roh, Kak Popo tuh heran. Apa sih itu? Pernah sih nyoba niru, kayak pengen tahu gitu. Tapi nggak bisa lama, capek. Nggak bisa ditiru ya, bahasa roh itu nggak bisa ditiru. Tapi satu momen kakak kenal Roh Kudus. Nanti ya kakak ceritain ya kalau ada waktu ya. Jadi kakak percaya, bahkan kemarin siapa yang ikut kebaktian kenaikan Tuhan Yesus? Wah banyak juga yang ikut ya. Boleh deh kakak tanya dulu, siapa di sini yang sudah menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh? Baik itu di KKR, di saat teduh, kemudian belum semua ya. Kemarin waktu di kebaktian kenaikan itu, kakak tuh terharu banget. Yang terima baptisan Roh Kudus itu ya, dari anak umur 9 tahun, sampai oma-oma umur 87 tahun. Nggak ada umur yang dibilang you are too small or you are too old already. Nggak ada. It's a good news. Kakak lumayan telat. Kakak terima baptisan Roh Kudus tuh umur 15 atau 16 tahun. Siapa yang pengen terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidahnya sekarang? Yes, terjadilah apa yang kamu inginkan. Minta, cuman itu aja syaratnya. Terus gunanya apa bahasa roh itu? Buat cuman dites sama kakaknya, buat pamer, pasti bukan. Ya, bahasa roh itu berguna untuk kehidupan kita karena bahasa roh itu adalah bahasa doa. Jadi bahasa roh itu bukan dipakai untuk kesaksian. Bisa nggak bayangin? Aku punya kesaksian, apa? Terus kita ngomong bahasa, oke bahasa roh. Temenmu bisa gitu langsung ya, nggak ngerti maksudnya apa. Bahasa roh itu bukan bahasa pamer, dipakai untuk berdoa dan memuji Tuhan. Ya, dan kita lihat ayatnya sama-sama kisah di 1 Korintus 14 ayat 2, keren loh. Tuhan itu luar biasa ya, dibilang begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada yang seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi waktu kita berbahasa roh, kita itu sedang berdoa, berdialog dengan Tuhan, dengan bahasa-bahasa yang gak ada yang ngerti. Kita pun gak ngerti, apalagi iblis. Jadi kita bisa doakan apa yang jadi kehendak Tuhan dan Roh Kudus di hidup kita. Dan kita bisa doakan hal-hal yang rahasia. Yang rahasia itu contohnya apa? Masa depan kita. Kita gak pernah tahu loh. Yang rahasia itu apa? Kehidupan orang lain. Berapa kali kalau misalnya kita mau berdoa, kita tuh kadang bingung mau ngomong apa. Ngomong sebentar aja sudah kerasa capek dan sudah enggak tahu mau ngomong apa.
Atau pernah nggak doain mami? Mami lagi nangis, atau mami mukanya lagi sedih banget. Atau papa pulang kantor tuh mukanya pucet, sudah capek gitu. Kita tahu papa lagi ada masalah. Kita mungkin bisa doakan sebatas gini, Tuhan berkati papa, kasih damai sejahtera. Di pekerjaannya mungkin ada masalah, bantu ya Tuhan, amin. Ya cuman sebatas itu. Tapi waktu kita doa dengan bahasa roh, Roh Kudus itu kan tahu tentang keadaan hatinya papa, pikirannya papa, keadaan sekelilingnya, apa yang bikin papa down, sumber masalahnya apa. Waktu kita doain papa pakai bahasa roh, kita berdoa kepada Tuhan itu dengan rahasia-rahasia. Dan bukan cuman untuk mendoakan orang lain. Bahasa roh itu kenapa kok penting? Kenapa kok sampai diinginkan gitu ya? Karena ternyata bahasa roh itu juga membangun diri kita sendiri. Itu ada di ayat selanjutnya yang tadi. Lihat ya, ayat 3 dibilang gini. Kalau bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Misalnya bilang gini, kamu pasti bisa. Tuhan Yesus bantu kamu. Tidak ada yang mustahil. Ucapkan firman ke temanmu, temanmu jadi dikuatkan. Tapi ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, bareng sama-sama baca, ia membangun dirinya sendiri. Oke, sampai sini lihat kakak semua. Gimana caranya membangun diri sendiri? Bahasa roh itu bantu kita membangun diri sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya tuh edify. Apa ya? Terus kakak cari gitu ya, kurang lebih artinya edify itu artinya improve moral and intellectual. Jadi meningkatkan apa ya? Kerohanian kita dan juga kemampuan kita. Jadi bahasa roh itu akan membuat kita jadi orang yang kuat, teman-teman. Kita ini bukan generasi yang dikit-dikit gampang nyerah. Kalau ada yang gampang putus asa, ayo minta sama Tuhan. Tuhan baptis aku dengan tanda berbahasa roh. Supaya apa? Supaya waktu berbahasa roh punya bahasa doa bisa membangun dirinya sendiri. Orang yang kenal Roh Kudus bisa berbahasa roh, hidupnya akan kuat. Hidupnya nggak akan pernah merasa kesepian. Bahasanya gini, sejak seseorang kenal Roh Kudus, dia tidak akan pernah feel lonely and feel empty. Kalau orang tuh udah kenal Roh Kudus, nggak mungkin dia itu kesepian. Kayak merasa seorang diri gitu loh, gak ada yang mengerti, gak ada yang mendukung. Karena Roh Kudus selalu menyertai dan gak akan pernah empty. Kayak kosong gitu, hampa, ngelihat hidup tuh rasanya bosen gitu. Lihat hidup tuh rasanya biasa-biasa gitu, enggak. Kalau orang punya Roh Kudus di dalam hidupnya itu akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, hidupnya itu akan penuh dengan antusias. Kak, aku tuh loh kak, sudah pernah kak ngalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Tapi aku kok sekarang ya tetap kok kak kerasa gak semangat. Jangan-jangan kamu gak pernah bangun hubungan dengan Roh Kudus. Orang yang bangun hubungan dengan Roh Kudus berbahasa roh, mulai dengan bahasa roh ya. Kakak waktu kenal Roh Kudus itu ceritanya karena gini. Di satu kebaktian, waktu kakak itu umur 15-16an. Semua tuh lagi didoain terima bahasa roh. Kakak enggak dapet. Sedih deh. Berasa kayak gini, ya it's not for me lah. Mungkin itu bukan untuk aku. Mungkin karena, ya waktu itu ya. Mungkin karena aku lagi gak enakan sama temenku. Jadi waktu itu tuh kakak datang ke gereja tuh sambil jengkel sama temennya kakak. Dan rasanya tuh hati ini gak enak. Jadi kakak langsung mikir, ya nantilah kapan kalau hidupnya sudah lebih baik, karakternya sudah lebih baik, gak lakukan kesalahan, mungkin nanti bisa terima bahasa roh. Jadi di ibadah itu kakak gak dapet. Tapi hamba Tuhannya waktu itu tuh datang ke kakak. Terus doain kakak, terus bisa bilang, dia bilang 2 hal. Kakak kaget banget. Yang kedua kakak gak kasih tahu ya. Yang pertama dia bisa bilang gini, kamu lagi ribut ya sama temenmu. Langsung kakak nunduk. Kamu sedang tengkar ya sama temenmu. Kakak langsung merinding.
ini hamba Tuhannya dari luar kota. Gak kenal sama kakak, tapi bisa ngomong, yaitu bernubuat ya. Kayak ngasih marifat, kasih tahu kakak apa yang sedang kakak alami. Nah malamnya kakak tuh masuk kamar, kakak tuh deg-degan. Kakak tuh beresin kamar, terus kakak duduk di bawah, kakak bersilah. Kakak ambil nafas gitu. Karena begini, kakak sudah siap-siap. Itu adalah hari di mana kakak itu kepengen kenal Roh Kudus. Kenapa? Karena kakak tahu, pasti Roh Kudus yang pakai orang ini untuk ngomong ke kakak. Jadi waktu itu doanya kakak tuh begini, Roh Kudus kalau engkau memang ada, aku mau kenal engkau. Roh Kudus kalau engkau memang ada, aku mau mengenalmu. Kalau kalian gak usah ngomong gitu. Kalian bilang, Roh Kudus aku percaya engkau ada. Aku mau mengenalmu. Bahkan kakak gak bilang, baptis aku dengan Roh Kudus. Enggak, karena gak ngerti. Cuman bilang aku pengen mengenalmu. Jadi kakak itu rindu banget cuman mikirin Roh Kudus. Kakak bilang haleluya, haleluya. Ada satu yang berbeda. Waktu kakak bilang haleluya, haleluya, hatinya kakak itu tiba-tiba penuh dengan damai sejahtera. Bibirnya kakak itu bergetar, tiba-tiba kakak tuh berdoa dengan bahasa baru. Kinabarabaya rabahan dibikanda barabahan dibikanda baya rabaka rabaya rabasiki rabaya rabaka. Cuman karena baru pertama kali kakak belum bisa kontrol. Jadi kakak itu bayangin ya, lagi duduk, ngangkat tangan, terima bahasa roh pertama kali dan tambah lama tambah keras. Kina rabaya rabaka rabaya rabahanda baya rabasiki rabaya rabah hina baya rabaka rabah. Keluar tambah lama tambah keras. Kakak tuh air matanya ngalir. Bukan lagi mikir bencana temanku gitu, bukan. Tapi ngalir aja, tapi hati ini damai gitu. Kakak tuh kayak sedang dialog sama Tuhan. Hati ini penuh dengan damai. Tanpa kakak tahu, pintu kamarnya kakak tuh digebrak-gebrak. Pau! Kakak terus bilang, rabaya. Pintu kamarnya kakak tuh digebrak-gebrak. Pau! 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 Gitu. Ternyata papa mamanya kakak. Papa mamanya kakak gak kenal Roh Kudus. Gak pernah tahu Roh Kudus itu apa. Jadi ya ingat ya, Roh Kudus itu tertib. Bukannya tiba-tiba kakak langsung berdiri terus tengking mamanya kakak ya. Begitu kakak dengar ada yang ketuk, kakak langsung rabaya. Tuhan terima kasih gitu ya. Pamit ya Tuhan, dipanggil papa mama gitu ya, kurang lebih ya. Terus kakak buka pintu, papanya kakak itu muara besar. Apa-apaan itu? Nggak usah ke gereja lagi, nggak usah jadi orang Kristen kalau kayak gitu modelnya. Nah kakak tuh orangnya manis, percaya ya. Nggak pernah dimarahi sama papa. Itu adalah marahnya papa yang paling besar di hidupnya kakak. Muara pitam. Kakak itu bisa dengan tenang bilang gini, Papa dilawat Tuhan. Papanya kakak nggak ngerti. Nggak ada. Bener setelah itu kakak dihukum. Mungkin beberapa bulan ya, udah nggak boleh ke gereja lagi. Tapi sejak peristiwa itu, hidupnya kakak sebagai anak Tuhan nggak pernah sama. Masih tetap bisa berbuat dosa? Bisa. Tapi satu, kakak nggak pernah sendirian. I never feel lonely anymore. Karena setiap kali kakak mau mengasihani diri sendiri terus bilang, I'm lonely, no one care about me. Kakak dengar suaranya yang berkata, hey I'm here. I always be with you. Setiap kali kakak males, enggak selalu lah ya antusias untuk doa atau baca Alkitab. Enggak selalu lah ya antusias gitu. Kakak mulai dengan berbahasa roh. Hidupnya kakak ini dipimpin sama Roh Kudus, dimulai dari lidahnya kakak dipimpin Roh Kudus. Duduk gitu berdoa ya, enggak rasa apa-apa. Nanti lihat bedanya. From time to time, I always start with speak in tongue. When I don't feel like it. Enggak selalu kok, wah kakak kan pendeta, pasti setiap hari kakak bangun tuh haleluya. Enggak. Kamu dan kakak tuh sama-sama melawan keinginan daging. Kadangkala tuh ya kayak, enggak usah lah gimana. Kita menari memuji Tuhan itu bukan karena lagunya asik. Sejak kita kenal Roh Kudus,
everything about Jesus is exciting. Gak lagi jadi sesuatu yang agamawi, gak jadi sesuatu yang membosankan. Nyanyi itu bisa dengan segenap hati. Doa itu bisa bukan cuma doa untuk diri sendiri. Waktu doa itu gak mikir pizza, gak mikir bakso. Kita gak tahu kan kita lagi doa apa. Tapi yang pasti firman Tuhan bilang apa? Waktu aku berdoa dengan bahasa roh, aku berdoa juga dengan akal budiku. Jadi pikiran kita juga dituntun sama Tuhan, tiba-tiba bisa mikirin orang yang lagi begini. Bisa tiba-tiba waktu kita berbahasa roh, kita tiba-tiba inget temen yang sudah lama gak jumpa. Tuhan itu real. Sesuatu yang supernatural itu jadi closer. Jadi lebih dekat di hidup ini. Kuncinya, pintunya adalah lidah ini diserahkan kepada Roh Kudus. Kalian yang sulit untuk gak ngomong kotor, jangan pernah merasa bisa dengan kekuatan sendiri. Gak bisa, latah kadang. Minta sama Roh Kudus. Kakak kok percaya orang yang berbahasa roh gak akan bisa maki-maki. Gak akan bisa meso. Karena setiap hari lidahnya diserahkan kepada Roh Kudus. Ada firman Tuhan bilang gini kan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang pakai lidahnya ini ngomong sembarangan, marah-marah, ngomel-ngomel, pesimis, ngeluh, ya udah hidupnya akan menuai dari kata-kata itu. Tapi bayangkan kalau hidup kita ini dipenuhi dengan bahasa roh tiap hari. Kakak pernah ngobrol sama Pastor Philip, kakak bilang gini, iya kok sekarang kita pakai masker. Terus Pastor Philip bilang begini, I'm glad I can speak in tongue without no one see. Terus kakak langsung, iya ya. You know, sejak pandemi, kakak berbahasa roh setiap hari, setiap detik bahkan. Kalau pas gak lagi ngomong sama orang, if I don't talk to people, I talk to God with speak in tongue. Ayo, sebentar lagi masker udah mau dilepas. Dari sekarang, banyak-banyak berbahasa roh. Ngerti gak ngerti? Firman Tuhan bilang, waktu kita berbahasa roh, kita sedang berbicara kepada Allah hal-hal yang rahasia. Yang sudah, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragukan, ini bahasa rohku bener apa enggak ya? Kalau kamu pernah ngalami Roh Kudus, bener. Gak ada orang yang nilai bahasa rohmu, bener apa salah. Orang akan lihat buahnya di hidupmu. Yang belum, minta. Gak dapat hari ini, minta lagi. Gak dapat besok, lusa minta. Lusa gak dapat, minta terus. Hatinya kakak tuh kayak Paulus sekarang. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus, hai jemaat Voltage yang di sini maupun yang online? Setelah keselamatanmu di dalam nama Tuhan Yesus, doa yang selalu ku naikkan, yang selalu kakak naikkan untuk anaknya kakak dan kalian juga, adalah supaya kalian menjadi generasi yang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus gak akan didukakan oleh generasi kalian. Roh Kudus akan dicintai. Roh Kudus akan diinginkan. Roh Kudus akan menjadi sahabat kalian. Amin. Amin. Kita saksikan satu video. Ini laporan kemenangan. Kemarin waktu KKR menjadi anak Bapak kan ada yang on-site live streaming. Kalau kita kan di sini. On-site Pastor Philipnya di sini. Ini mereka yang ada di Kalimantan. Mereka tuh cuma nonton layar. Tapi ada satu anak nanti yang kalian lihat ya di video ini. Itu 2 jam dari satu kota yang jauh dari tempatnya ini karena di kotanya belum ada GMS-nya. Makanya kita doain ya 1000 gereja lokal tuh bener-bener kejadian. Mereka tuh pengen banget ada GMS di kotanya tapi belum bisa. Jadi mereka pergi 2 jam naik speedboat untuk bisa nyampe ke kota ini. Lihat sama-sama videonya ya. Habis ini kita berdoa. Papa, Mama,
Harusnya kita bisa melihat sejak dini potensi anak kita itu apa. Dan potensi itu bermula dengan takut akan Tuhan. Listen again, apapun visi hidupmu nanti kalian mau jadi ini, jadi itu selalu berada di visi ini. Untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu kalian harus sekolah sungguh-sungguh. Bertambah urapan tiap tahun dalam asuhan orang tua. Papa mama itu penting dalam hidup kalian. Kalian cuma punya papa satu, mama satu. Tapi ingat sekali lagi, gereja juga adalah orang tua. Bertambah urapan tiap tahun dalam asuhan orang tua dan gereja. Tuhan Yesus, aku haus. Anak-anak yang haus katakan dengan keras, Tuhan Yesus, aku haus. Aku anakmu, aku hambamu. Pakai aku, baptiskan aku dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh. Dalam nama Yesus. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Tadi ngalami apa kamu di depan? Yang saya alami adalah mulut saya tiba-tiba bergetar sendiri. Kamu tahu apa itu kira-kira? Roh Kudus. Kata siapa anak-anak tidak bisa mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh? Bahasa roh tidak untuk dipaksakan, tapi kita minta kepada janji Bapa. Dan hari kita melihat kenyataan, ada satu anak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Abel mau jadi apa? Menjadi arsitek. Terus Abel kalau udah jadi arsitek, mau bangun apa dengan ilmu arsitekmu? Bangun gereja dengan 1000 gereja. Setiap hati kami mengalirlah sarang Roh Kudus. Yesus. Setelah selesai, itu kan kakak tanya sama gembala di sana. Jadi anak ini tuh udah ikut MSJ online. Waktu kelas MSJ online ada baptisan Roh Kudus, anak ini minta tapi belum dapet. Tapi pengen terus. Yang penting pengen terus. Yang belum pengen terus. Yang belum inginkan terus. Inginkan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Yang sudah nyalakan terus. Pakai terus di dalam doa. Biarkan hidupmu dipimpin Roh Kudus dimulai dari lidahmu yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Amin. Ya, kita berdoa sama-sama. Yuk kita berdiri. Semuanya berdiri. Kita angkat tangan sama-sama. Kalian yang sudah bisa bahasa roh, nanti kalian berdoa terus ya dengan bahasa roh. Enjoy aja, nggak usah lihat kiri kanan. Kalau kalian lihat ya, kenapa ya kok orang yang ketemu Roh Kudus rata-rata kok pasti nangis ya? Dengar ya, air mata tuh mengalir. Mungkin memang nangis karena hati ini terharu. Tapi hati ini tuh damai sejahtera. Hati ini tuh beda. Lebih baik di luar nangis, tapi hati ini penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan damai sejahtera. Cinta Tuhan, nangis tuh karena cinta sama Tuhan. Terus begitu lihat orang lain tuh bisa punya hati cinta sama orang lain. Daripada kita jaim, ketawa-ketawa, tapi hati kita yang terdalam, nangis, kesepian, empty, rasa nggak mampu. Tapi Tuhan tuh baik. Waktu kita nggak mampu lakukan apa-apa, karena itulah alasan Roh Kudus diberikan untuk jadi penolongnya kita. You don't have to fight alone. You don't have to face every struggle alone. You don't have to grow alone. Because we have Holy Spirit. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu, kami rindu Roh Kudus, mengenalmu dan dekat terus denganmu. Panggil dia Allah Roh Kudus.
kakak berdoa kita sama-sama berbahasa roh bagi yang sudah, yang belum minta ya. Roh Kudus, thank you, you have been faithful in my life. Terima kasih aku boleh mengenalmu. Kau penolong, penghibur, Roh Allah yang diutus oleh Bapa untuk menemaniku sampai hari ini. Satu doaku hari ini ya Tuhan, aku rindu setiap orang di ruangan ini mengenal Roh Kudus, menginginkan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh bagi yang pertama kali. Dan bagi yang sudah, mereka akan jatuh cinta lagi dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kina barada bayara bahanda baranda bakara paseke te 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 te. Hinara barada bara bara ra 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 ra. Hiara ra 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 ra. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Kina bara 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 bara. Kina bara 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 bara. Siapa baba 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 bara 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 bara. Ya la 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 la. Siapa la 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 Yesus. Siapa yang barusan ngalami jamah Roh Kudus? Saya lambaikan tangan, ada sesuatu di hati, ada sesuatu di dalam lidah kita, kita mulai berbicara dengan bahasa baru, ada? Angkat tangannya kalau ada, yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum kita terima doa berkat dan doa persembahan, kakak ingatkan lagi, kita akan ada camp ya. Tanggal 7 sampai 9 Juli, daftarnya mulai tanggal 1.
memang kapasitas ruangannya untuk ribuan, tapi kita cuman buka untuk ratusan aja, karena kan pasti ada makan, jadi harus ada safety gitu ya. Jaraknya pasti nggak sedekat ini karena mau makan, kan pagi sampai sore, jadi cepetan daftar. Ya, segera. Oke, dan kita mau doa untuk kalian yang ulang tahun di bulan Mei. Ada? Oke, kita bilang dulu sama-sama buat teman-teman yang angkat tangan. 1, 2, 3, Happy Birthday. Kita doa ya buat teman-teman yang ulang tahun di bulan Mei. Yang ulang tahun bisa angkat tangan? Iya, kita arahkan tangan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teman-teman kami yang ulang tahun di bulan Mei kemarin. Tuhan, kami minta hadiahnya adalah baptisan Roh Kudus ya dalam kehidupan mereka. Biar Roh Kudus terus jadi sahabat dalam kehidupan mereka, penolong. Roh Kudus yang akan tuntun setiap langkah hidup mereka. Beri kepandaian, berikan kreativitas apa yang mereka cita-citakan akan digenapi ya Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka akan membuat bangga Tuhan dan juga keluarganya. Terimalah berkat untuk yang ulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat persembahannya sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Setiap kali kami boleh kasih persembahan, kami diingatkan lagi bahwa gereja kami tidak akan pernah berhenti melakukan amanat agung, membangun gereja di mana-mana. Pakai persembahan kami ya Tuhan, untuk membangun gereja di mana-mana. Nanti satu hari kalau kami punya uang sendiri, kami akan muliakan Tuhan dengan uang kami. Sekarang kami kasih persembahan dengan uang papa mama. Kami minta Tuhan juga berkati papa dan mama. Tak pernah kekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Terimalah persembahan kami. Angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus. Pulanglah bersama dengan pribadi Roh Kudus. Kau tidak akan pernah sendirian. Kau gak akan pernah ditinggalkan. Roh Kudus akan menyertaimu menjadi sahabat yang terdekat dalam kehidupanmu. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah juga sebentar ada baptisan. Kami minta bukan hanya baptisan air di dalam nama Yesus, bahkan baptisan Roh Kudus juga akan terjadi di setiap kolam-kolam baptisan Gereja Mawar Sharon. Pulanglah dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat ini sama-sama katakan,